Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Maulani dari kelas 1 Teknik Elektronika akan menceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Setelah peristiwa banjir besar berakhir, Nabi Nuh dan pengikutnya memulai kehidupan baru dengan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa gangguan dari orang-orang kafir. Keturunan mereka kemudian menyebar ke berbagai wilayah yang luas. Ad merupakan keturunan Nabi Nuh dan putranya Sam bin Nuh. Kaum Ad memiliki ciri tubuh yang besar, tinggi, kuat, dan akal yang cerdas. Mereka tinggal di daerah dekat Yaman. Kaum Ad dianugerahi oleh Allah daerah yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas, dan hasil bumi yang melimpah. Kaum Ad juga pandai dalam tata kota dan pemerintahan. Mereka juga mahir dalam membuat bangunan-bangunan yang besar, kokoh, megah, dan indah. Dari gunung pasir di puncak-puncak bukit, mereka juga membuat benteng-benteng yang kuat, saluran irigasi, dan kolam-kolam yang kokoh. Binatang ternak mereka pun bertumbuh dengan baik. Dengan anugerah Allah dan kerja keras mereka, kaum Ad dikenal sebagai kaum yang makmur, maju, dan disegani dari kaum-kaum lainnya. Akan tetapi, hal tersebut membuat mereka merasa sombong dan bermegah-megahan. Pada mulanya, mereka beriman dan selalu menyembah kepada Allah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyembah pada patung-patung dan berhala-berhala dari para tokoh mereka. Berhala yang mereka agungkan adalah Syamut dan Al-Hatar. Mereka juga selalu menyerang kaum-kaum yang ada di sekitar mereka. Mereka selalu menang dalam peperangan. Mereka juga berlaku kejam dan berbuat sewenang-wenang pada para tawanan. Kehidupan sehari-hari mereka hanya dipenuhi oleh kemaksiatan, berbuat kejam pada satu sama lain, dan kedurhakaan kepada Allah. Di tengah masyarakat yang rusak itulah, Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Hud berasal dari keluarga kaya dan terpandang di kalangan kaum Ad. Ia memiliki akhlak yang mulia, cerdas, dan tidak terpengaruh oleh kerusakan kaum Ad. Setelah sampai perintah Allah, mulailah beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Hai kaumku, sembahlah Allah. Tinggalkanlah berhala-berhala itu. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas semua ini. Upahku hanyalah dari Allah. Nabi Hud berdakwah dengan sabar dan tanpa putus asa. Ia tak henti-hentinya mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, agar mereka kaum tidak terkena azab, sehingga ia tidak sama seperti kaumnya Nabi Nuh. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud dan bersikeras untuk tetap menyembah berhala mereka. Bahkan, sebagian kaumnya menganggap bahwa Nabi Hud itu lemah akal atau gila. Dengarlah Hud, sembahan-sembahan kami telah mengutukmu sehingga engkau menjadi gila. Ucapanmu ngelantur, kacau. Itu karena kau menghina sembahan-sembahan kami. Kami tidak percaya pada ucapanmu. Datangkanlah azab yang telah engkau ancamkan. Kami tidak takut sedikit pun. Nabi Hud mengadu kepada Allah atas perilaku kaumnya. Beliau menyerahkan kepada Allah urusan pembalasan terhadap para pembangkang itu. Kemudian Allah menurunkan musim kemarau yang sangat lama, yang membuat sungai-sungai dan sumur mereka sama kering semua. Tanaman dan binatang ternak mereka sama mati. Kaum Ad dilanda kelaparan dan kehausan yang parah pada keadaan ini. Keadaan ini berlangsung lama selama beberapa tahun. Nabi Nuh terus mengajak kaumnya untuk kembali menyembah kepada Allah. Tetapi kebanyakan dari kaum Ad itu tetap pada kesesatannya. Mereka memohon-mohon pada berhala itu untuk segera mengakhiri kemarau dan menurunkan hujan. Mereka tetap tidak mau menyembah kepada Allah. Akhirnya tibalah ketetapan Allah
yaitu azab yang diancamkan kepada mereka. Muncul awan hitam membentang di langit. Gumpalan awan hitam itu sangat tebal dan luas. Orang-orang kafir melihat awan hitam itu sangat gembira. Mereka berlarian sorak-sorai menyongsong awan itu. Mereka mengira hujan lebat akan turun sebentar lagi. Sesembahan kita telah mengabulkan doa kita. Hujan akan turun. Kesengsaraan kita akan segera hilang. Ternyata dugaan mereka salah besar. Gumparan awan itu adalah azab dari Allah untuk orang-orang kafir. Terdengar suara gemuruh yang menakutkan, bertiup angin yang sangat kencang. Angin itu dingin sekali. Orang-orang yang berkumpul menyambut hujan menjadi panik, berhamburan mencari perlindungan. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Oh, dingin sekali. Ampun, aku tidak tahan. Tolong. Orang-orang sama putus asa dan menyesal, tetapi itu semua sudah terlambat. Angin dingin itu bertiup luar biasa kencangnya, menumbangkan apa saja yang dilaluinya. Pohon-pohon, gedung-gedung yang megah, rumah, patung-patung sama berhamburan di mana-mana. Semuanya telah rusak di porak-poranda. Negeri kaum Ad yang megah telah rusak binasa. Mayat-mayat orang kafir bergelimpangan di mana-mana. Tubuh yang tadinya gagah perkasa menjadi pohon yang lapuk. Dari kisah Nabi Hud alaihi salam ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua kekayaan, kemuliaan, kepandaian, dan kekuatan dari tubuh itu semua hanya titipan dari Allah yang akan bisa musnah. Karena kesombongan dan kesesatan kita itu hanya mengundang amarahnya Allah. Kita harus menjadi kaum yang maju, yang kuat, tetapi tidak meninggalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Anis Maulani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.